Bismillah. Tahukah Anda bahwa Nabi Musa alaihissalam sempat mengira 6 sifat mulia hanya ada pada dirinya sendiri. Namun Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan rahasia tentang siapa hamba yang sebenarnya paling unggul. Simak pengajian ibu-ibu LPSD Sakinah yang mengungkap 7 kriteria hamba terbaik, termasuk satu kriteria yang sempat tidak disukai oleh Nabi Musa. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita hari ini adalah bagaimana menjadi pribadi dambaan para nabi. Apa ini Pak Ustadz? Ya, kita bacakan saja hadisnya ya. Jadi bagaimana menjadi pribadi dambaan para nabi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sa'ala Musa rabbahu an sitti hasalin kana yadhunnu annaha lahu khalisah, wasabi'ah lam yakun Musa yuhibbuha." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Musa itu bertanya kepada Allah tentang 6 sifat, ya, di mana Nabi Musa mengira ke-6 sifat itu hanya ada pada dirinya, hanya pada diri Nabi Musa. Nah, ia juga bertanya mengenai sifat yang ketujuh, di mana sifat yang ketujuh itu dia tidak suka, gitu. Ya, jadi Nabi Musa ini Rasulullah kan menciptakan, menyampaikan Nabi Musa ini bertanya kepada Allah tentang 6 sifat, ya, di mana beliau itu mengira 6 sifat itu hanya ada pada diri beliau Nabi Musa saja, ya. Dan beliau bertanya sifat yang ketujuh, di mana sifat yang ketujuh itu beliau tidak suka, gitu. Ya. Nah, apa pertanyaan 6 pertanyaan itu apa? Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Qala ya Rabb, ayu ibadika anta?" Ya Allah, siapa hambamu yang paling bertakwa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qala alladhi yadhkuru wa la yansa." Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab adalah orang yang senantiasa mengingatku dan tidak melupakanku. Ya, eling, senantiasa ingat kepada Allah dan tidak melupakan Allah. Yang pertama. Yang kedua, fa'ayyu ibadika ahda. Nabi Musa bertanya lagi, siapa hambamu yang paling lurus? Yang paling lurus itu yang paling mendapatkan petunjuk, berarti yang paling lurus. Dan yang mahal itu kan hidayah, petunjuk dari Allah, sehingga orang itu hidupnya jalannya lurus karena mendapat petunjuk dari Allah. Petunjuk itu apa? Hidayah. Makanya disebutkan ahda, yang paling lurus. Karena apa? Mendapatkan petunjuk langsung dari Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala alladhi yattabi'ul huda. Orang yang senantiasa mengikuti petunjuk. Ya, petunjuk dari Allah itu kan ya apa yang ada di dalam Quran, apa yang di dalam hadis Nabi, dia ikuti begitu. Yang ketiga, Nabi Musa bertanya lagi, qala ayyu ibadika ahkam? Ya Allah, siapa hambamu yang paling bijak? Ya, bijak. Siapa yang paling bijak? Qala alladhi yahkumu lin-nasi kama yahkumu li nafsihi. Lalu Allah menjawab bahwa ketika dia memberikan hukuman untuk orang lain seperti dia memberikan hukuman untuk dirinya sendiri. Sama ketika dia memberikan hukuman untuk orang lain, sama juga untuk dirinya sendiri. Gak dibedanya gitu. Yang keempat, Nabi Musa bertanya, qala ayyu ibadika a'lam?
Ya Allah, siapa hambamu yang paling berilmu? Ya, jadi siapa yang paling alim atau yang paling berilmu? Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala alladzi la yashba'u minal ilmi yajma'u 'ilman nasi ila 'ilmi. Yaitu orang yang tidak kenyang dari ilmu. Dia senantiasa mengumpulkan ilmunya orang lain ke dalam ilmunya yang sudah dia miliki. Jadi orang yang tidak pernah kenyang ilmu itu adalah hakikat adalah orang yang alim. Orang yang alim itu tidak berhenti apa nggak ngaji. Dia mengumpulkan ilmunya manusia, dikumpulkan masuk kepada ilmunya sendiri, dikumpulkan. Ya, ilmunya orang lain diambil, dikumpulkan. Yang kelima, qala fa ayyu ibadika as. Siapakah di antara hambamu ya yang paling mulia? Ya, yang kelima. Jadi ya Allah, siapa hambamu yang paling mulia? Qala alladzi qadira ghafar. Jadi orang yang sebenarnya dia berpuasa. Ya, orang yang apabila berpuasa dia itu mengampuni, walaupun mungkin dia bisa menindak, tapi kemudian dia justru mengampuni. Yang keenam, fa ya ibadika ahluna. Ya Allah, siapa hambamu yang paling yang paling kaya atau yang paling siapa yang paling kaya? Ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala alladzi yarda bima yu'ta. Orang Allah menjawab siapa? Orang yang ridho dengan seluruh pemberian Allah. Itu adalah orang yang paling kaya. Yang ketujuh, Nabi Musa bertanya, ini pertanyaan yang ketujuh ini yang tidak disukai Nabi Musa. Qala fa ayyu ibadika afqar? Ya Rasul, ya Allah, siapa? Ini tanya kepada Allah, ya Allah, siapa hambamu yang paling fakir? Bukan paling miskin ya. Tidak, miskin dengan fakir itu kalau dalam lihat bahasa Arab itu beda. Afqar itu orang yang paling membutuhkan. Siapa hambamu yang paling membutuhkan? Qala sahibun manqus. Orang yang miskin jiwanya. Ini orang yang paling membutuhkan. Itu adalah orang yang miskin jiwanya. Karena di hadis Nabi yang lain itu Rasulullah menyebutkan walakinnal ghinan nas gitu kan. Akan tetapi hakikat orang yang kaya kebalikan fakir itu adalah orang yang kaya jiwanya. Maka sebaliknya, orang yang paling fakir itu adalah orang yang miskin jiwanya yang kemudian meronta. Karena ada orang itu kalau jiwanya dia merasa cukup, berapa pun kasih santai, alhamdulillah, sama sebagai calon gitu. Gak perlu tuh makan spaghetti atau spaghetti gitu. Yang makan spaghetti malah kira tuh, oh saya makan itu nih enak pecel sama terung basikun. Oh, apa basikun? Langgan, rah 6.000 itu sak tempe kena sak wedangnya sak jingkir ke, ngantri parkir. Karena di situ ada ghinan nafs, jiwanya merasa cukup. Apa tes? Ini jenis cukup. Kadang-kadang kalau orang sudah berkeluarga, sudah sepuh apalagi kan, di rumah cuma berdua, harus gak masak, karena terus pecel masih masak bungkus jadi buru. Karena sudah merasa cukup jiwanya. Di situlah disebut orang yang kaya sesungguhnya. Gak pengen kok neng Aruna, gak pengen neng sing Armada, kecuali sampai ngomah nih kok. Itu sepiring pun berdua. Kadang-kadang kan kalau sepuh kan sudah mulai
Saya usia segini sudah makannya sudah beda, sudah dikit gitu, udah kayak beda ketika dulu baru di pondok kelas 11, baru lulus pondok itu yang makannya guys semegol ya kan. Nah, kita kembali ke hadis tadi secara. Jadi setiap mukmin itu pasti ingin menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya 6 pertanyaan tadi itu bisa menjawab, ya. Nah, maka seorang mukmin akan terus-menerus berupaya merealisasikan cita-cita tadi. Bagaimana yang pertama tadi selalu mengingat Allah dan tidak melupakan Allah. Kemudian selalu mengikuti petunjuk, gitu ya. Kemudian ketika dia menghukumi manusia ya sebagaimana menghukumi atas dirinya sendiri, gitu kan. Dan dia tidak kenyang dengan ilmu, gitu ya. Ya, dia mampu untuk memberikan hukuman, tapi dia lebih banyak memaafkan. Kemudian apa? Dia selalu ridho dengan apa yang sudah Allah berikan, begitu. Dan bagaimana kemudian dia menjaga jiwanya itu agar jiwanya itu jiwa yang senantiasa kaya, merasa cukup, gitu, jiwanya. Nah, nilai-nilai spiritual daripada hadis ini, ya. Jadi Nabi Musa ini kan nanya begitu ya, nanya kepada Allah, ya. Dan tadi betul-betul mengira sifat 6 itu hanya ada pada diri beliau saja. Nah, yang pertama adalah berusaha menjadi pribadi yang terunggul. Ya, nilai dari hadis tadi itu bagaimana agar secara spiritual ya kita itu menjadi pribadi yang paling unggul. Caranya bagaimana ya tadi? Jadi selalu ingat Allah, selalu merasa cukup dengan pemberian Allah, gitu kan? Selalu berusaha kenyang, tidak merasa kenyang dengan ilmu misalnya, terus gitu kan. Nah, karena itu adalah indikasi daripada manusia unggul, ya, baik dari sisi ketakwaan, kebijaksanaan, begitu ya, keilmuan, ya. Nah itu disebutkan tadi ke-7 tadi oleh siapa Nabi Musa yang ditanyakan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa ini kan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bahkan sejak kecil sudah memiliki kecerdasan. Lalu jadi Nabi Musa adalah sosok yang senantiasa terobsesi menjadi seorang hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau itu berusaha memanfaatkan berbagai sarana untuk mewujudkan semua obsesi yang ada. Maka diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Musa berkata, wahai Allah, ajari aku sesuatu yang akan kugunakan untuk mengingat dan menyebutmu serta berdoa kepadamu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ucapkanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Lalu kemudian dia berkata, wahai Tuhanku, semua hamba mengucapkan kalimat ini. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai Musa, seandainya 7 langit beserta segenap penduduknya selain aku, dan 7 bumi ditaruh di atas 1 sayap timbangan, lalu la ilaha illallah ditaruh di timbangan yang lainnya, niscaya akan lebih berat la ilaha illallah. Itulah buat la ilaha illallah. Sering dikatakan kenapa kok tahlilan ini baca la ilaha illallah. Karena timbangannya itu kalau ditaruh seandainya 7 bumi, ya, itu masih kalah dan seluruh isinya kecuali Allah Subhanahu wa taala ditaruh dalam satu timbangan ini, maka tidak akan bisa mengalahkan la ilaha illallah. Nah, ia juga memanfaatkan kesempatan apapun untuk menjadi orang yang paling dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, yang kedua, jadi kalau tadi yang pertama adalah berusaha menjadi pribadi yang paling unggul, gitu ya. Yang kedua adalah melakukan evaluasi dan penilaian untuk mengetahui pencapaian. Jadi nilai spiritual dari hadis tadi itu yang kedua adalah melakukan evaluasi dan penilaian untuk apa? Mengetahui
pencapaian atau kondisi awal diri gitu. Kita muhasabah, menghitung-hitung kira-kira kita itu sampai mana gitu. Nah, maka Nabi Musa itu kan nanya, ya Allah, siapa di antara hambamu yang paling bertakwa, hambamu yang paling lurus, hambamu yang paling bijak, hambamu yang paling alim, yang paling mulia, yang paling kaya. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak ditanyakan oleh Nabi Musa. Ini menggambarkan bahwa kriteria inilah yang selalu ada dalam benaknya Nabi Musa alaihissalam dan senantiasa diupayakan. Jadi ya sama, ini kan memang ini dambaan para nabi, ya, karena ini dambaan sama para nabi. Ya, bagaimana kita menjadi pribadi yang didambakan nabi itu, ya kita sama dengan ini. Saudara, kemudian kita itu berupaya untuk menjadi orang yang bertakwa, orang yang lurus, orang yang bijak, orang yang alim, orang yang mulia, orang yang kaya. Kalau ini sudah ada dalam benak kita, saudara, kita mengupayakan tadi, ya, maka menjadi sarana muhasabah kita, evaluasi. Aku kira-kira kurang kurang di mana. Ya. Nah, senantiasa sehingga kemudian mampu mencapai batas tertentu yang meyakinkan dirinya bahwa ia telah merealisasikan semua kriteria tadi secara optimal, ya. Dan tentu tidak boleh berpuas diri begitu ya, terus kemudian diupayakan. Yang ketiga, daripada nilai spiritual dari hadis tadi, ya, menjadi pribadi unggul itu apa? Berusaha meningkatkan kualitas diri, ya, sehingga menjadi pribadi yang unggul. Ya. Maka setelah seorang itu mengetahui sebuah standar, ya, sebuah standar keunggulan, ya, Nabi Musa alaihissalam itu berusaha segera meningkatkan kualitas dirinya dan tidak segan-segan untuk belajar kepada orang yang lebih rendah statusnya, namun memiliki keunggulan yang tidak dimilikinya. Jadi kita itu juga gitu. Mungkin kita akan belajar dari orang yang mungkin lebih muda dari kita, atau yang mungkin, ya, dalam tanda kutip usianya, kemampuannya di bawah kita, tapi dia memiliki apa yang tidak kita miliki. Maka kalau kita lihat bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai ayat 82, nanti silahkan dibaca. Itu kisah bagaimana Nabi Musa itu bertanya gitu kan, seperti beliau bertanya, ini kenapa anak kok dibunuh, ini kenapa kok gitu ya, kapalnya dibolongi begitu kan, dengan Nabi Khidir itu kan. Interaksi itu menandakan bagaimana Nabi Musa ini kan terus berusaha, ya, 60 sampai 82 Al-Kahfi, ya, setiap malam Jumat dan baca itu. Ya. Yang keempat, jadi mengantisipasi berbagai faktor kemunduran, ya, karena di pertanyaan terakhir, di pertanyaan yang ketujuh, Nabi Musa kan bertanya, setelah yang pertama sampai yang keenam itu kan kriteria bagus-bagus ya. Nah, maka pertanyaan yang ketujuh itu kan pertanyaan yang gak enak gitu. Siapa yang paling ukir gitu. Setelah nanya yang paling alim, yang paling kaya, yang paling bijak, yang paling ilmu lah begitu, alim. Kemudian yang terakhir tanya, siapa yang paling miskin gitu. Nah, di situ sebenarnya sebuah antisipasi. Kita itu hidup itu juga harus mengantisipasi pada saat kita mengalami krisis atau kadang-kadang itu kita mengalami penurunan, ya. Jadi siapa yang paling miskin atau fakir gitu? Beliau menyebutkan ada orang yang miskin jiwanya. Jadi menunjukkan ini di samping menanyakan kriteria keunggulan, beliau juga ingin ada yang kriteria keburukan yang harus dihindari. Ya, yang harus apa dihindari. Dan menarik, di sini disebutkan Rasul dalam redaksi potongannya itu sahihun manqus,
orang yang jiwanya miskin. Ini bahaya memang. Ya. Jadi kadang-kadang orang itu kalau jiwanya miskin itu seperti apapun yang sudah Allah berikan, itu merasa kurang. Dan sebenarnya kita sudah diingatkan, andai kan manusia itu sudah dikasih satu lembah emas, gunung emas, kurang, dia akan menginginkan lembah yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka di situ kan memang jiwa itu, an-nafs itu juga harus dikendalikan. Makanya kemudian ada banyak syariat di dalam Islam itu yang pada puncaknya juga akan berdampak pada pengendalian jiwa atau an-nafs. Ya. Termasuk sholat. Sholat itu kan kalau kita tahunya untuk mengendalikan nafs atau jiwa itu dengan berpuasa. Sholat itu lebih daripada berpuasa. Sedangkan sholat yang ngunjuk batal betul. Batal apa yang ngunjuk kopi. Jadi sholat itu saya sudah menyampaikan kepada jenengan, sholat itu merangkum semua 5 rukun Islam. Ya, ada unsur puasanya, ada unsur zakatnya, ada unsur hajinya. Sholat itu, makanya kenapa sholat itu gak oleh betul-betul gak bisa ditinggalkan oleh apapun? Karena memang secara filosofinya sholat itu kan merangkum semua rukun Islam. Ya, ingat itu punya dampak ke jiwa. Orang itu kan pada akhirnya dimudek ya, diberhentikan karena pengpengen kerja, lek wis adan ya man. Padahal ketika kita kerja, ketika adzan ada sesuatu yang berbeda. Ketika adzan itu justru kita tuh diajak sukses. Hayya 'alal falah pasti. Setelahnya hayya 'alal falah, amarnya falah itu. Sukses atau kemenangan. Sukses aflah itu falahun. Balik. Sukses gitu kan. Jadi, sukses. Makanya hayya 'alal falah itu akhir kita sukses kan begitu. Setelah sholat sukses. Falah. Maka falah itu kalau dirunut nanti kembali ke filosofinya bahasa Arab. Falah itu juga artinya bertanam. Menanam. Sukses itu ternyata butuh proses sebagaimana tumbuhan itu kalau mau manen ya harus ditanam. Artinya sukses itu butuh proses, filosofinya seperti menanam itu. Ya. Makanya ketika kita diajak sholat, hakikatnya azan itu ngajak sukses. Maka ketika sudah terdengar Allahu Akbar, amarnya Allahu Akbar. Ikulah terjemahane. Maknanya itu apa? Selain Allah itu kecil itu. Nah itu sudah, selain Allah itu kecil. Sekiannya apa manis? Udah gitu kan. Sampai ada cerita dulu sama saya, diceritakan guru saya. Guru saya juga mungkin dari cerita dari sebelum-sebelumnya. Beliau menceritakan dulu ada seorang ulama atau ahli ibadah zaman dulu. Jadi beliau itu biasa, ya kerja itu medek gitu, palu jadi kalangan medek, gitu kan. Begitu terdengar adzan, pada saat begini, Allahu Akbar, itu nggak jadi dipukul kan, ditinggalkan, ya, ditinggal. Karena awalnya dia nggak dirampok, sampai papanya mandek, aku sampai mulai kesini. Pati kan gitu. Nah, beliau itu saking menjaga makna keagungan Allah itu sudah taruh tinggalkan. Gitu. Dan kalau saya pribadi mengalami pengalaman spiritual begitu ya. Selama ini kalau kerja kok pak kerjaan ini terus nih, kayak molor lu, KS. Tapi begitu tinggalnya sih, sholat disik. Aku sholat Allah itu menyelesaikan itu lebih cepat daripada ketika kita terpaksa duduk di kantor. Saya dulu begitu, waktu saya masih ngantor di Jakarta dulu begitu. Karena mikirin, wah ternyata enggak rampung-rampung. Justru memudahkan. Karena
hakikatnya yang menyelesaikan kita itu siapa sih? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah Akbar itu jangan pikirkan apa? Kayak kecil, Gusti Allah itu. Ya selain Allah itu kan kecil sudah kita aja. Ya, selain Allah itu kecil. Lalu kemudian parameter keunggulan dalam pandangan Islam. Jadi di sini kan ini parameter keunggulan dalam pandangan Islam itu disebutkan di dalam hadis ini. Karena di situ langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjawab. Ya, Allah yang menjawab. Di jawaban inilah yang kemudian ini menjadi alat ukur parameternya. Siapa orang bertakwa itu? Selalu ingat Allah dan tidak lupa. Gitu. Siapa orang yang paling lurus? Orang yang paling mengikuti petunjuk. Ya. Kemudian orang yang paling bijak, apa sih standar orang bijak itu? Disebutkan kan tadi. Orang yang ketika menghukumi orang lain ya sebagaimana dia menghukumi untuk dirinya sendiri. Begitu. Orang yang paling alim, orang yang tidak pernah kenyang mengumpulkan ilmunya orang pada ilmunya sendiri. Kelompoknya. Nah, itu parameter. Nah di sini kan ya, parameter jelas langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa yang disebut alim? Itu adalah kami yang tidak pernah kenyang ilmu dan selalu mengumpulkan ilmunya orang lain kepada ilmunya yang dia miliki. Itu orang. Walaupun mungkin dari orang yang mungkin kita anggap lebih kecil, mungkin tidak lebih baik dari kita, tapi kita tidak memiliki apa yang dia miliki. Nah, standar keunggulan tadi berdasarkan kriteria moral spiritual, ya moral tentang akhlak, ya. Spiritual itu ruhiyah, rohani, ya, standar rohani. Ya, ini memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama, semua orang memiliki peluang yang sama untuk menjadi yang paling unggul. Ya. Untuk menjadi paling unggul nanti. Semua orang memiliki peluang yang sama. Makanya untuk menjadi dokter, saya menjadi orang yang soleh gitu ya, itu lebih gampang undi. Jadi soleh. Jadi dokter itu sampai ini kudu disertasi, kudu ini. Tapi enggak. Peluang di sini sama. Semua orang memiliki kemampuan yang sama untuk menjadi orang yang soleh. Ya. Kemudian cara dan strategi untuk menjadi orang paling unggul ini tidak menimbulkan kebencian, permusuhan, konflik ataupun ekses negatif lain. Jadi kalau kita itu berusaha menjadi orang paling unggul tadi dalam yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jawaban Nabi Musa, itu insya Allah tidak akan menimbulkan apa? Kebencian. Ya, tidak akan menimbulkan kebencian. Tidak akan menimbulkan permusuhan. Nah, coba kalau itu cuma dibalik-balik gitu kan. Siapa orang yang paling kaya? Saya mau kepada dia gitu kan. Akhirnya orang menjaga itu semua. Nah, adalah hasad, adalah orang yang iri, adalah kan begitu. Tapi kan di sini disebutkan yang paling kaya tadi apa? Orang yang paling ridho dengan semua pemberian dari Allah. Jadi cara-cara itulah yang kemudian menjadikan manusia itu tidak akan lagi pernah ada kebencian. Yang ketiga, capaian spiritual yang besar ini membuahkan hasil yang positif untuk semua. Jadi kan begini, kadang orang itu memiliki capaian, tapi kadang-kadang tidak berdampak positif untuk orang lain. Gitu. Jadi tadi di sini kan tidak disebutkan hafalan Qur'annya 30 juz kok. Nah, disebutkan ya. Ya ini saya menyampaikan hadis ini kan hadis sudah disebutkan hafalannya 30 juz. Kan tidak disebutkan. Hanya disebutkan orang yang senantiasa mengingatku dan tidak melupakan. Maka apa kaitan apa nanti ini dengan
para hafid Quran. Begini, saya itu sampai diingatkan sama teman saya gitu ya, sudah saudara. Begini, Pak, kan maksudnya kalau kata ponakan, sekarang ini kan ya, ada orang hafal Quran tapi lupa sama Tuhan. Gitu. Tahu? Hafal Quran gitu kan, diri sudah Quran bahkan saya 30 dan sebagainya, tapi lupa sama Tuhan. Apa buktinya? Misalnya mungkin perilaku kesehariannya tidak menunjukkan dia itu adalah akhlaknya Al-Quran, tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini kan disebutkan oleh Allah bahwa atqa, yang paling bertakwa itu adalah yang senantiasa mengingatku dan tidak melupakan. Makanya kadang-kadang ungkapannya begini, ingat sama kalam Tuhan tapi lupa sama Tuhan. Ingat sama kalam Tuhan itu apa? Hafalan Qurannya bagus tapi lupa sama yang mengucapkan ini siapa. Jadi Quran itu hanya sebatas di lisan saja, tapi kemudian tidak masuk dalam ingatannya, zikirnya gitu. Makanya kenapa di antara para ulama yang berkaitan dengan Al-Quran, ulama itu menyebutkan adalah kita membaca Quran itu bukan tilawah, tapi wirid harian. Apa? Wirid harian. Baca Quran itu adalah wirid. Karena yang kita tirukan itu adalah ucapannya Allah. Ucapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ucapkan, kita tirukan gitu, berarti kan ini sebaik-baik ucapan. Tidak ada ucapan yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Maka ketika kita membaca Al-Quran itu sejatinya adalah sedang wirid, ya, sedang wirid. Dan itulah pahalanya. Letak pahalanya itu bukan pada sertifikat dia 30 juz sekali duduk, atau lagi tes publik bisa jawab, bukan. Itu hanya selembar sertifikat saja. Tapi yang utama adalah sudah ke Al-Quran itu dia baca setiap maghrib sama setelah isya. Yang menyejukkan pandangan kita itu sertifikatnya, atau kalau anak itu setiap maghrib itu ngaji, setiap subuh ngaji. Mana yang paling menyejukkan? Yang setelah maghrib dan setelah subuh itu ngaji. Kita itu kurota aja. Yang menyejukkan pandangan mata kita itu. Selembar sertifikat sampai sudah gibah, proyek nanti juga disimpan di bekas orang ngira ditempel itu tembok. Kalau penjenan tempel itu tembok cuma dilihat tok gitu kan, malah begitu lihat anaknya tidak mau ngaji itu malah ngelus, olah terus nyedot tok baik gitu. Maka yang utama itu bagaimana agar tercapai anak itu kurota ayat itu adalah dengan akhlaknya, dengan akhlaknya. Dan itu semua itu bisa mencapai ke titik itu tuh bisa. Mungkin karena begini, saya mohon maaf ya, ngurusi santri juga sudah ribuan gitu kan. Ada santri-santri saya itu memang hafalannya ya dedel, karena orang Jawa apa? Dedel. Ada juga santri saya itu yang saya aku itu juga cepat hafalannya. Artinya di situ kan terjadi perbedaan. Ada yang mampu sekali baca langsung hafal, ada yang perlu 20 kali baca baru hafal. Berarti di situ kan akan kemungkinan tercapai agak susah. Tapi membiasakan untuk membaca setiap maghrib, setiap subuh, semuanya punya kemampuan. Pertanyaannya, sudahkah dia memiliki kemauan? Makanya Nabi itu kan mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Apa ajz itu? Ajz itu tidak mampu, kasal tidak mau. Ya, karena manusia itu akan dihadapkan dua hal, tidak mampu dan tidak mau. Kasal itu kan malas, ya tidak mau kan begitu. Mampu tapi tidak mau, kasal. Kalau ajaz itu dia punya kemauan tapi tidak memiliki kemampuan. Makanya kita itu kan dianjurkan Nabi untuk doa pagi dan petang untuk baca doa tadi. Sehingga kita itu dimampukan. Dan kita itu dijadikan hamba Allah itu yang mau. Ya mau begitu. Sehingga disinilah
Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai derajat 6 tadi atau 7 tadi, itu kan sebenarnya semua manusia memiliki memiliki kemampuan yang sama, memiliki peluang yang sama, peluang yang sama. Beda halnya, saya tadi kenapa saya contohkan untuk Al-Quran itu adalah kemampuan hafalan. Ya. Saya kemampuan hafalan mungkin dengan kalah dengan anak. Tapi kemudian yang terpenting daripada Al-Quran itu bukan soal kecepatan dia menghafal, tapi seberapa rutin dia membaca Al-Quran. Karena tak pahalanya kan setiap membaca, bukan setiap hafalan, setiap membaca, lalu kemudian pahalanya setiap huruf, kan begitu, setiap huruf. Maka menuntaskan tajwid itu kan sebenarnya menuntaskan setiap huruf. Berikan setiap huruf itu hak-haknya, panjang, pendek. Berikan huruf. Maka kemudian setiap huruf itu juga punya derajat. Kalau dia terbata-bata, dia proses belajar terbata-bata itu, si blok-blok itu loh, ya terbata-bata. Tapi dia belajar terbata-bata, kalau nggak belajar beda loh ya. Terbata-bata dan dia belajar tasik, maka dia mendapatkan 2 pahala membaca dan pahala belajar. Syaratnya tadi loh, mau belajar. Nah, nggak belajar ya nggak dapat pahala. Tapi bagi orang yang setiap huruf dia membacanya mahir, ya, pinter, maka kalau dia mahir itu akan dibersamai para malaikat yang mulia lagi. Dikancani malaikat, dan mulai dikancani bujuni dengan pun marah. Ini dikancani malah, gitu. Makanya Rasulullah ma'as-safaratil kiramil bararah akan dibersamai para malaikat yang mulia lagi, taat. Kiram itu mulia, bararah yang taat, birrun itu kan, taat. Nah itu kenapa kemudian peluang menjadi atqal, peluang menjadi orang yang bertakwa, orang yang bijak, orang yang alim, itu semua orang memiliki peluang yang sama. Ya, lain halnya yang tadi yang saya sebutkan. Nah, jadi menjadi orang yang bertakwa, ya, makanya di Al-Quran pun juga disebutkan orang yang paling baik itu adalah indallahi atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi orang yang senantiasa mengingat Allah dan tidak lupa. Ling Gusti. Kemudian orang yang senantiasa mengingat Allah ini tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang melalaikan hatinya. Jadi dia akan berusaha, kira-kira apa sih yang membuat hati itu lalai, dia akan menjauh. Sudah mulai menghindari sesuatu yang paling haram, ya, makruh itu sudah lah gitu. Dan sesuatu yang mubah yang padahal diperbolehkan, dia juga menghindari agar tidak berlebihan misalnya. Selalu berusaha begitu. Agar apa? Hatinya itu selalu ingat karena begini, hal-hal yang mubah pun, yang halal pun, kalau kita berlebihan, itu yang dikhawatirkan nanti justru menjadi sebab kita itu berlebihan. Sehingga akhirnya apa? Kita terjerumus kepada yang makruh, kemudian yang lebih berat lagi terjerumus kepada yang diharam. Ya. Yang main HP itu boleh saja, tidak ada. Tapi tidak terus-terusan. Terus dinomor, terus sekarang kalau mager, kalau nopo wis ya. Akhirnya apa sih? Piringi sidoradi bisa cari. Sandangannya numpuk orang dicuci, anaknya kelebihan. Ya. Jadi orang yang senantiasa mengingat Allah dan tidak, dia akan berusaha menghindari itu. Kemudian apa? Akan mensyukuri nikmat Allah. Ya. Dan ini adalah takwa yang sebenarnya. Jadi dia akan mensyukuri seluruh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Berapapun nikmat itu dia syukur, alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Bahkan ketika mendapati apa yang tidak sesuai dengan harapannya, dia akan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini perbedaannya kemarin apa? Kalau sesuatu tidak sesuai dengan harapan, apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya. Kalau sesuai dengan harapan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Dalam orang yang bertakwa dan orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain sebenarnya derajat yang lebih tinggi yang mana? Jadi keduanya sama Pak. Jadi gini, memberikan kemanfaatan itu kan adalah indikator daripada ketakwaan. Ya. Dan kemanfaatan itu ya tidak lepas daripada kan dia melakukan sesuatu yang diperintahkan. Bertakwa itu apa sih? Takwa itu kan gampangannya ya. Gampangannya gitu. Takwa itu gampangannya dari kalimat takut. Takut itu berarti dampaknya apa? Akan menjalankan perintah dan menjauhi prinsipnya takwa kan itu. Takwa prinsipnya itu. Ya. Lalu kemudian dari semua perintah Allah, ya, semua perintah Allah itu kan ada juga perintah agar kita itu perintah memberikan manfaat kepada orang lain. Barang siapa, Rasulullah menyebutkan barang siapa yang mau memberikan manfaat kepada orang lain maka lakukan. Ya, lakukan. Sekecil apapun lakukan, berikan kemanfaatan. Dan kemanfaatan itu sendiri kan juga disebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Dan begitu. Disitulah kembalinya nanti bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bertakwa, sebaik itu termasuk adalah orang yang bermanfaat. Jadi kemanfaatan itu bagian daripada ketakwaan. Walaupun itu juga menjadi salah satu indikator keimanan juga. Makanya antara iman dan takwa ini kan tetap harus beriringan. Ya. Nah, lanjutkan ya. Menjadi orang yang paling lurus terarah. Ya. Karena tadi ada pertanyaan yang paling mendapatkan yang paling lurus berarti orang yang jalannya itu selalu dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengikuti petunjuk Allah itu dia akan senantiasa lurus. Ya. Nah, ini dampaknya apa sih? Akan mengundang kebersamaan Allah. Jadi kalau kita itu yakin gitu kan, tentang perintah Gusti Allah ini, terus diikuti. Maka ketika kita mengikuti itu, Allah itu akan menyertai kita. Itu harus yakin. Ya. Makanya di dalam surat An-Nahl ayat terakhir, ya, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya. Jadi ketika kita itu menjadi orang yang bertakwa, maka Allah itu akan bersama kita. Bertakwa tadi apa sih? Mengikuti perintah. Berarti kan Allah berikan petunjuk apa, perintah apa, nah itu petunjuk dari Allah, kita ikuti. Maka ketika kita mengikuti itu dan kita jaga betul, maka Allah itu, apalagi kita menjalankannya dengan cara yang baik, ihsan, sehingga kita layak disebut orang yang muhsin, maka kita itu akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di penutup surat An-Nahl menjelang surat Al-Isra gitu ya, Al-Isra 715, kalau An-Nahl itu kan ayat akhir itu kan di juz 14 akhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang senantiasa berlaku ihsan. Ihsan itu apa sih? Menjalankan segala sesuatu itu dengan cara yang baik, sesuai standar. Nah, cara orang kerja itu sesuai dengan SOP-nya. Sholat itu sesuai dengan SOP-nya. Apa? Arab sholat itu ya tutup aurat, Arab sholat itu berwudu gitu kan. Arab sholat itu suci, pakaian, tempat dan sebagainya itu suci semua. SOP-nya begitu. Sesuaikan itu disebut ihsan, dia penuhi semuanya dengan baik. Sehingga disitulah Allah akan bersama kita. Ya.
Ya, dan itu harus kita yakini. Sama. Gitu. Nah, sama ketika kita itu melakukan apa saja, upayakan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Agar apa? Allah itu membersamai perjalanan kita. Sama dalam berkeluarga itu juga sama. Agar keluarga itu senantiasa dibersamai Allah. Pastikan kita itu bertakwa, pastikan kita itu dengan SOP-nya Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Nah, kemudian menjadi orang yang paling bijak. Jadi juga disebutkan orang yang paling bijak adalah orang yang ketika menghukumi orang lain ya sama dengan dia menghukumi dirinya sendiri. Gak dibeda-bedaan gitu kan. Maka orang itu akan melakukan upaya perbaikan atas orang lain dengan memulai dari dirinya sendiri. Dia mulai dari diri sendiri. Ingin menyampaikan apa? Dia sampaikan dulu. Dia upayakan dirinya sendiri. Ingin menyampaikan sedekah, dia sedekah dulu. Dulu sampai ada ulama, cerita begini. Beliau ini ingin menyampaikan tentang keutamaan memerdekakan budak. Yang memerdekakan budak. Karena tidak mampu. Beliau itu tak gimana caranya. Beliau belum menyampaikan materi itu sebelum beliau itu memerdekakan, sebelum beliau beli budak dan dibebaskan. Sampai segitunya dulu para ulama kita itu ada yang saking khawatirnya nanti kategori adalah kaburo maktan, dosanya gede. Kenapa? Tak perlu malah tak ngomong tok tapi orang lakoni. Jargoni. Itu khawatir gitu. Sampai ada yang ulama itu nekat, nggak mampu, akhirnya beliau nabung. Setelah mampu memberi budak dan diperdekakan, baru beliau menyampaikan tentang memerdekakan budak. Kemudian menjadi orang alim, saya kira cukup ya. Di kesadaran terus menerus untuk senantiasa belajar, ya, dibangun terus kesadarannya untuk apa? Belajar. Oke. Kemudian orang yang mulia, bagaimana memberikan maaf, ya, yaitu dapat mengobati penyakit hati, memaafkan. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan orang cirinya ahli surga itu kan wal'afina 'anil nas. Orang yang sering memaafkan manusia. Kemudian orang yang paling kaya tadi adalah orang yang ridho terhadap pemberian Allah. Sedangkan orang yang paling miskin adalah orang yang miskin jiwanya paling dijaga. Makanya doa-doa Nabi itu kan yang diajarkan kita itu kan banyak sekali ya. Salah satunya ada agar jiwa kita itu tumbuh, jiwa kita itu dewasa, jiwa kita itu merasa cukup. Itu ada doa yang diajarkan Nabi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu doa agar jiwa kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan takwa pada jiwa kita, ya, artinya takwa. Ini hampir habis. Alhamdulillah, insyaallah sudah selesai. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sambut insyaallah, dan nanti kalau mau tanya materinya ya ditanyakan sama ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ingat kisah bagaimana ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau dekat sekali dengan rakyatnya.